Saya biasa manggilnya Henry Siloam ya. Dia membahas tentang Injil, kemudian dia panik setelah menemukan kata Injil itu asal-usulnya berasal dari Al-Quran. Lalu kemudian dia kabur dari materi itu dan mencoba mengikuti saran saya yang mencoba untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh penghujat di luar sana, bahwa kita umat Islam itu takut ditanya tentang Al-Quran, sehingga saya memberikan waktu kepada dia untuk bertanya 100 pertanyaan tentang Al-Quran. Dia cuma bertanya 3 pertanyaan kaitannya dengan roh, kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW menikah, prosesi Kristiani. Lalu kemudian yang ketiga kaitannya dengan kitab Torah dan Injil dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan dengan baik. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga, dan diberikan kelapangan di dalam mencari nafkah. Saya kira seperti itu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kamu mau injilin? Siapa yang kamu mau injilin? Sumbermu dari mana Injil itu mau injilin orang? Quranmu saja nggak ada isi Injilnya. Mau injilin orang Kristen dari Injilnya sendiri, atau kamu ambil dari Qurannya kamu? Kamu sadar ya, di Qurannya kamu itu nggak ada Injil, cuma ngomong doang. Percaya kepada Injil tetapi tidak ada isi Injil di dalam. Jadi sekarang kamu mau injilin aku dengan orang-orang yang lain dalam grup ini. Sumbernya dari mana? Dari Bible? Bullshit. Bullshit, super bullshit. Jangan emosi, santai aja napa. Memang Injil itu apa menurut Anda? Anda menyebut kata Injil itu ambil kata dari mana coba? Ayo kita bahas ini ya. Dari mana Kristen mengambil kata Injil? Silahkan. Saya bisa menjelaskan Injil sampai ke akar-akarnya. Tetapi percuma saya menjelaskan Injil kepada kamu kalau kamu sendiri punya konsep Injil itu tidak jelas. Oke? Coba sebutin dulu, ada nggak Injil dalam Quran? Oke? Diskusi-diskusi yang ada ya, semua hanya ingin mengaburkan aja. Berdiskusi dengan kalian yang tidak mengerti Injil, semakin bingung kita mau ngomong bagaimana. Karena kalian nggak punya dasar, kalian nggak mengerti Injil. Di Quran kalian itu nggak ada Injil, itu masalahnya. Emosi nggak pernah emosi, oke? Kamu mau kaji sampai ke akar-akarnya? Yakin? Punya ilmu apa? Sedangkan kata Injil itu jelas-jelas kalian ambil secara tidak sah dari Al-Quran. Nah, inilah kebiasaan orang Kristen. Mereka tanpa malu-malu mengklaim hal-hal yang tidak rasional terhadap kitabnya. Penamaan kata Injil yang dinobatkan kepada tulisan Markus, Lukas, dan seterusnya itu ambil dari mana? Ayo, coba kamu lihat original teks kitabmu, apa ada kata Injil di dalamnya? Nah, ini perlu kita bahas supaya kalian itu punya malu. Kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Ya, bukan Injil kitabnya orang Kristen itu. Belakangan Lembaga Alkitab Indonesia baru mengambil kata Injil itu dari Al-Quran. Ini yang perlu kamu paham. Jadi apa yang ingin kau jelaskan sampai akar-akarnya? Nama kitabmu aja rampok dari Al-Quran. Ambil Injil dari Al-Quran, kata Alkitab dari Al-Quran. Saya ingin tanya samamu, kamu ngerti enggak bahasa Greek itu, bahasa Yunani? Nah, apa yang disebutkan bahasa Yunani untuk menunjukkan kitabmu? Jawab. Setiap berdialog dengan umat muslim tentang Injil, Zabur, dan Torah, mereka selalu meminta, apa itu? Tolong jelaskan. Tidak pernah saya menjelaskan itu. Kenapa? Ya, kalian harus belajar sendiri karena kalian punya Quran kan. Belajar dari Quran. Aku tidak mau men-setting otak kalian dengan versinya
Bible. Enggak mau. Kalian harus dari Qurannya kalian, sumber dari Qurannya kalian, karena kalian Muslim. Makanya aku nggak pernah menjelaskan hari ini, aku menjelaskan sedikit karena kalian yang buka duluan. Tetapi kalau untuk aku mau menjelaskan panjang lebar, no, tidak akan itu, karena kalian punya Quran. Saya tidak ingin mendistorsi kalian punya pikiran dengan cara berpikir kami yang Kristen. Silakan Anda memperdalam Quran Anda sendiri. Kalau di dalam ada Torah, pelajari Torah dalam Quranmu. Kalau di dalam ada Injil, pelajari Injil dalam Quranmu. Ada Syabur, pelajari Injil dalam Quranmu. Itu yang penting. Jangan comot dari Kristen. Jangan minta informasi dari Kristen. Itu salah kalian berpikir begitu. Nah, pada saat kita berdiskusi, ya sumber kalian dari Quran. Oke, kalau kalian tidak lengkap di Quran, ya bertanyalah kepada Kristen. Oh ya, mengakuilah bahwa memang di Quran kami tidak ada seperti itu. Nah, itu baru cocok, namanya diskusi yang fair. Makanya aku malas kadang-kadang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu hanya mau bersumber dari Injil, oke, dari Alkitab. Aku nggak mau diskusi yang seperti itu. Bertanya ini bla 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 bla, ditanya balik nggak mau jawab. Cuman mau dari Kristen, mau menyerap ilmu dari Kristen untuk apa? Kalian kan Muslim, kalian harus cerdas sesuai Quran kamu, itu baru benar. Sama, aku juga begitu. Ya, aku berusaha mempelajari Alkitab aku supaya aku cerdas dari kitab, karena aku ini Kristen. Itu yang penting, bukan memperdalam kitab orang lain, meminta informasi dari Alkitab tentang ini bla bla. Kenapa kamu sendiri ditanya tentang Quran kamu nggak bisa jawab? Maunya dari Kristen, maunya dari Bible. Ini yang kadang-kadang aku nggak mengerti. Memang nggak bisa kamu menjelaskan. Kenapa? Karena kata Injil itu adalah kata yang murni dari Al-Quran, yang mencoba kemudian diterjemahkan, digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengartikan Kalanea atau Viblio di dalam bahasa Yunani. Ya, jadi memang agamamu itu mulai dari namanya, kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian konsep ketuhanannya, semuanya error. Makanya saya katakan kalian itu umat penumpang gelap. Kalian tidak punya jati diri. Ada kitab masih juga nebeng dari Al-Quran, punya junjungan pengajar masih juga nebeng dari Al-Quran. Jadi apalagi yang bisa kalian harapkan? Punya Tuhan nebeng lagi dari Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa mendefinisikan, mengartikan apa itu Injil menurut bahasa Yunani, original teksnya, ya, Viblio atau Biblos, maka jangan pernah kalian itu mengklaim bahwa yang dimaksud Injil itu adalah catatan Lukas, catatan Markus, Matius, dan seterusnya. Jangan. Karena yang dimaksud Injil oleh Allah dalam Al-Quran adalah firman-Nya yang diberikan kepada nabinya, yang diutus kepada Bani Israel. Sementara kitabmu bukanlah firman yang diterima oleh Yesus. Kitabmu bukanlah firman dari Allah yang diwahyukan kepada Nabiullah Isa, yang kalian palsukan lagi namanya menjadi Yesus. Jadi memang kalian akan kewalahan. Kenapa? Karena umat Islam itu berbicara berdasar terhadap apa yang tertuang di dalam kitab sucinya. Itulah yang disebut dengan textual proof. Orang berbicara berdasarkan terhadap teks original, tidak asal comot kitabnya orang lain lalu kemudian mengklaim bahwa Anda yang punya hak. Itu. Jadi saya harap siapa namanya ini? Siapa? Herni ya namanya ya. Saya harap Anda itu punya malu di dalam beragama, punya etika, punya moral di dalam beragama, ya. Jadi jangan Anda selama-lamanya mempermalukan diri Anda akibat daripada Anda mengimani sesuatu yang sifatnya palsu semua. Paham? Begitu juga kalau Muslim bertanya kepada saya, meragukan ketuhanan Yesus, apakah benar Yesus itu Tuhan? Apakah benar Yesus itu disalib? Oke? Apakah benar Roh Kudus itu? Oke, saya jelasin sampai modal, sampai pagi. Karena saya tahu
bahwa itu bertentangan di Quran. Quran tidak mempercayai sebagai Tuhan, Quran tidak percaya Yesus itu disalib. Saya pasti jawab versi saya, karena saya tahu itu berbeda dengan di Quran. Pemberitaan di Quran itu beda. Tetapi kalau kalian bertanya tentang Injil, Zabur, dan Torah, jangan harap saya ingin menjelaskan sampai sedetail. Tidak mungkin itu. Kalian harus belajar dari Qurannya kamu sendiri. Oke? Kalau kalian sudah belajar, disitulah kalian akan terbuka otak kamu sendiri. Apakah memang benar Quran kamu itu sempurna apa tidak? Itu yang terpenting. Jadi tidak perlu kita itu berdiskusi sampai modar-modar untuk hal yang tidak terlalu penting. Itu saya lihat ya. Saya selalu berdiskusi, saya lihat materinya. Kalau materinya ya wajar untuk saya jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, saya akan tidak mau jawab juga. Apapun saya dibilang saya lari, kabur dan segala macam ketakutan, saya tidak peduli. Ya, berdiskusi itu harus berhikmat. Kita lihat siapa audiensnya, siapa lawannya kita. Bukan Tuhan tidak percaya Yesus itu Tuhan, tapi karena Yesus memang bukan Tuhan menurut Yesus. Nah, inilah kenapa kemudian kalian membutuhkan istilah-istilah dari Al-Quran, karena konsep menuhankan Yesus itu cacat kalau hanya berdasar terhadap pengajaran konsili dan bapak-bapak gereja. Cacat dia. Untuk menobatkan kitab yang menunjukkan Yesus itu Tuhan, kalian harus mengambil kata Injil. Untuk menobatkan Paulus dan kawan-kawan supaya dianggap penerima wahyu, kalian ngambil kata rasul. Untuk menobatkan Theos itu adalah sang pencipta alam, kalian ngambil kata Allah. Jadi mau kayak mana lagi coba? Apa yang Anda ingin ajarkan? Sementara ajaran Anda semua hanyalah tempelan dari agama lain, ajaran Islam. Ya, itu harusnya kamu malu gitu loh. Kalau kita mau jujur dalam berdiskusi, ya, harusnya kamu jadikan kitabmu itu duduk sebagai kitab yang memiliki harga diri, bukan hanya terjemahan di mana mengambil istilah-istilah Islami di dalamnya. Ya, itu harus kamu pahami dengan baik. Kata Injil itu berasal dari bahasa apa sih? Oke. Aslinya dari bahasa apa sih? Bahasa Qurannya kamu. Oke, udahlah, aku malas diskusi sama kamu ya. Sebentar VN ini kamu ngambil lagi dan kamu katakan aku kabur. Oke, tulis, ambil di VN dan katakan si betina lari kabur ketakutan. Apa salah buat aku? Apakah dengan cara-cara seperti itu saya akan merasa tidak ada? Justru saya malu dengan kamu punya cara ya. Aku nggak suka dengan cara-cara seperti itu. Ya, kalau mau mencari kebenaran itu diskusi yang fair. Oke, katakan di seluruh dunia bahwa si betina ini kabur ketakutan. Ayo katakan. Aku nggak peduli. Cuman kata-kata doang begitu, nggak pusing aku. Oke. Saya berkata sesuai dengan fakta. Kalaupun Anda kabur, ya itu kan fakta. Memang Anda kabur. Ngapain coba? Anda punya hal apa? Anda punya amunisi apa untuk kemudian bisa bertahan ketika diskusi dengan saya? Nggak ada. Ya, nggak ada itu. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan, kata Injil itu berasal dari kata apa? Loh, justru itulah yang harus kamu luruskan. Kata Injil itu berasal dari kata apa? Di dalam kitabmu, kabar baik biasa disebut dengan kalanea. Ya, kalanea atau Vivlio atau kalanea itu kabar baik dalam bahasa kitabmu, original teksnya. Lalu kemudian kalau kamu mengatakan, oh tidak, kata Injil itu berasal dari kata evangelion, itu asal usul bahasanya, penulisannya kayak mana coba? Sementara kata Injil itu jelas tersusun dari huruf hijaiyah yang yang bukan merupakan saduran dari bahasa manapun. Allah sudah menegaskan bahwa beliau sang pencipta alam semesta ini mewahyukan sebuah kitab kepada nabinya yang bernama Isa alaihissalam, di mana kitabnya bernama Injil. Lalu kenapa kalian mengambil kata Injil itu dari Al-Quran untuk menutupi apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya tertulis? Ya, Vivlio, Biblos, ya, Kalanea, itulah kitabmu. Kalau mau di bahasa Arab kan sederhana, muqaddas. Jangan lagi diambil
diambil dari Injil, karena Injil itu adalah bahasa Rasul Muhammad SAW di dalam mengabarkan kepada umat Islam. Memang situ pengikut Muhammad SAW. Kalau mengakui kata Injil itu adalah untuk evangelion, berarti Anda harus mengakui bahwa Isa alaihissalam itu adalah Yesus. Tapi kan faktanya tidak. Kalian tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam itu adalah Yesus. Tapi ketika berbicara mengenai Injil, kalian ambil. Kenapa? Kalian numpang tenar. Pingin kalian tulisan Lukas, Markus, dan seterusnya itu diakui sebagai Injil. Kenapa? Karena Injil itu menurut Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah. Giliran kitabmu mau diklaim sebagai firman Tuhan, kamu ambil kata Injil dari Al-Quran. Giliran Yesus itu diakui sebagai Nabiullah yang diutus oleh Allah sebagai Nabi bagi Bani Israel, kamu menolak ia adalah Nabi Isa alaihissalam. Kan sarap. Itu namanya penyakit jiwa. Ya, saya cuma ingin membantu Anda. Apa itu evangelion yang kemudian Anda katakan itu adalah kitab yang kemudian diterjemahkan dengan kabar baik? Kamu baca Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 2, Yesaya 40 ayat 9. Mudah-mudahan Anda bisa tertolong di situ. Masih ada lagi di dalam Yesaya 61 ayat 1. Apa sih orang-orang Yudaism maksud dengan kabar baik itu? Apakah evangelion? Apakah tulisannya Lukas, Markus, atau bukan? Nah, karena itulah kemudian kalau Anda tidak mampu untuk berdebat, berdiskusi, jangan pernah nongol di grup kalau saya ada. Ya, jangan pernah nongol. Nah, sekarang Anda mau kabur, kemudian Anda mengatakan, ya silakan aja bilang saya kabur. Ya, memang Anda kabur. Gimana ceritanya? Saya tidak sedang memfitnah, tetapi itu adalah fakta. Ya, begitu ya. Herni, makasih. Ngomong sampai pagi, debat sampai pagi, diskusi sampai pagi, ditanya Quran nggak jawab. Coba dari versi Quran nggak mau jawab. Ini kan apa? Ini bukan namanya diskusi, ini namanya apa? Ini namanya pidato. Hanya satu arah aja. Satu orang yang berorasi, satu yang mendengar. Itu bukan diskusi. Diskusi itu dua arah. Debat itu dua arah. Ditanya mana bukti dari Quran, ya buktikan. Jangan selalu dari Bible. Sudah itu orang nggak mau jawab, dibilang kabur, ketakutan. Kamu kayak anak kecil ya, minta dibeli permen karet ya. Sorry ya, sorry aja. Loh, masalahnya di dalam batok kepala kalian itu tidak ada tempat untuk menampung jawaban-jawaban saya tentang Al-Quran. Tapi kalau Anda mau coba, boleh. Kita buktikan. Sanggup tidak Anda membahas Al-Quran? Kan itu. Apa yang ingin Anda tanya tentang Al-Quran? Kata Injil aja kalian nggak tahu. Ya, kata Injil aja kalian ini korban, nggak tahu kalau itu adalah bahasa Al-Quran. Coba bayangkan. Jadi kayak mana Anda mau membahas Al-Quran? Nggak cocok lah. Orang bahas Al-Quran itu ibaratkan di meja sekolah. Anda harus punya titel profesor dulu. Anak TK aja nggak nyampe. Coba, bisa ejaan huruf hijaiyah nggak? Nggak bisa lah. Kayak mana mau bahas Quran? Coba bayangkan. Tapi kalau Anda ingin mencoba, silakan. Saya hari ini saya kasih kesempatan kepada Anda 100 pertanyaan tentang Al-Quran. Silakan. Coba tunjukkan pada saya siapa Nabi yang beratas di hari Sabat. Coba. Apa maksud kamu beratas? Beratas, maksudnya apa? Oh, jadi cuma gitu pertanyaannya, kamu gak ngerti. Ya udah kelihatan ya bahwa kamu tidak punya kapasitas untuk diskusi, ya. Kamu cuma bernafsu sama daun pisang. Ya sudah, kamu bertanya aja, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Mesti saya menjawab. Tapi bahasa Al-Quran ya, bukan bahas terjemahan. Oke, silakan. Saya tidak nafsu sama pisang, sama pohon pisang. Tapi dibandingkan ya pacaran dengan murtadin, saya mending pacaran dengan pohon pisang. Aku bilang, artinya saking rendahnya itu murtadin,
sehingga pohon pisang lebih mulia dari dia gitu. Pakai otak kalau bicara. Nggak usah 100 pertanyaan. Cukup 2 pertanyaan, cukup 3 pertanyaan aja. Sebutin di dalam Quran kamu ayat tentang roh. Oke, itu satu. Kedua, tunjukkan kepada saya semua yang berhubungan dengan Torah, Injil, surat apa, kitab Torah di dalam Quran kamu. Itu kedua. Kedua, sama, kitab Torah, Sabur, dan Injil. Tunjukkan dalam Quran kamu mana itu. Aku ingin belajar menurut versi kamu itu apa. Yang ketiga, pada saat Muhammad menikah dengan Khadijah, dia menikah secara apa sih? Waktu itu Muhammad masih umur 25 tahun kan? Dia belum menjadi nabi, dia baru jadi budak. Nah, dia menikah dengan orang kaya, wanita kaya, yang keluarganya dari pendeta. Nah, coba tunjukkan kepada saya, pakai dalil ya, jangan pakai pikiran kamu. Kamu menafsir sendiri. Dia menikah secara apa? Oke, saya jawab ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang kamu lontarkan kepada saya, tapi saya menjawabnya dari pertanyaan yang terakhir supaya saya tidak lupa tentang tuduhanmu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Khadijah, dengan prosesi Kristen katamu. Seakan-akan Khadijah itu adalah Kristen. Ya, pengen ngakak sih tapi saya lagi di kantor. Jadi apa yang kamu sampaikan, pertanyaanmu itu berasal daripada buku-buku yang membenci terhadap Rasulullah Muhammad SAW dan ingin menyebarkan bahwa Islam itu Rasulnya menikah ala Kristen. Ya. Saya mengutip pertanyaan kamu ini, pertanyaan yang ketiga, supaya kamu itu bisa tercerahkan selama-lamanya. Jangan hanya hari ini. Di dalam Al-Quran, saya wali ya, di dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Furqan ayat 4, dan orang-orang Kristen itu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah bohongan yang diada-adakan oleh Muhammad SAW dan dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman yang dusta dan yang besar. Nah, yang pertama, Khadijah itu memiliki nama asli Bintu Khuwailid. Ya, memang memiliki seorang paman atau keluarga, di mana keluarga itu adalah seorang rahib bernama Waraqah bin Naufal. Tapi yang perlu dipahami di sini, Waraqah bukanlah orang yang menikahkan Khadijah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kitab-kitab sejarah mencatat bahwa yang meminang Khadijah adalah paman Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu yang menikahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan Khadijah adalah pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Sedangkan yang memberikan khutbah nikah adalah Abu Talib, paman Rasulullah Muhammad SAW. Maharnya pun bukan gospel sesuai yang dituduhkan oleh orang Kristen, tapi 20 ekor onta. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, fakta-fakta yang menafikan tudingan gereja, ya, termasuk Putri Siloam, bahwa pernikahan Rasulullah Muhammad SAW itu dihiasi dengan khutbah ayat-ayat dari gospel, yang disampaikan oleh kemudian pastor bernama Waraqah bin Naufal, katanya lagi-lagi dikatakan pastor, yang biar terkesan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul menikah ala Kristen gitu. Nah, itu menyatakan bahwa yang menikahkan Rasulullah Muhammad SAW adalah pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Amr bin Asad ini harus digarisbawahi. Kenapa? Karena fakta ini, maka tudingan terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang dinikahkan kemudian oleh seorang pendeta itu terbantahkan secara otomatis, karena yang menikahkan bukan seorang pendeta, tetapi paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Nah, orang-orang Kristen yang gemar ling-ling kafir menghujat Rasul Muhammad SAW
itu ketika mampu menganalisa ritual pernikahan yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan Siti Khadijah, maka orang Kristen itu sebenarnya tidak perlu repot-repot merekayasa tata pernikahan. Karena kenapa? Orang-orang Arab pada waktu itu memiliki tata pernikahan yang sudah jelas mereka anut secara adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun dari syariat Nabi Ibrahim yang hanif. Hal ini terbukti. Mereka masih melakukan syariat khitan dan menghormati Ka'bah yang didirikan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Jadi secara historis bangsa Arab adalah keturunan Ibrahim atau Abraham melalui Ismail yang menikahi penduduk Mekah dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman. Nah, keturunan Ismail inilah yang beranak pinak di Mekah yang disebut kemudian dengan Bani Ismail atau Adnaniyun. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi sampai kepada zaman Rasulullah Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi yang tadi dituduh sama penanya sebagai budak katanya. Selama Rasulullah Muhammad SAW belum menjadi Nabi katanya, tapi masih budak. Ini adalah penghinaan yang luar biasa memang. Padahal Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah menjadi budak. Nah, saya kembali. Jadi sampai kepada zaman Rasulullah Muhammad SAW belum diangkat menjadi nabi, belum diutus sebagai pembawa wahyu. Bangsa Arab meyakini bahwa pemeliharaan serta kepemimpinan dan upacara keagamaan di depan Ka'bah itu adalah hak Bani Ismail. Jadi tidak mungkin ada waraka di situ yang menikahkan, tidak mungkin. Ya. Jadi salah satu pemimpin kabilah Quraisy dari keturunan Ismail adalah Qusay. Nah, dengan demikian dapat dipastikan bahwa satu-satunya syariat yang diterapkan dalam pernikahan Rasulullah Muhammad SAW adalah syariat Hanif Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim. Jadi tuduhan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah menikah ala Kristen itu adalah mimpi di siang bolong. Harus banyak belajar lagi. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 30 dikatakan, dan orang-orang Kristen atau orang-orang kafir berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Jadi kembali kepada pertanyaan, Rasulullah Muhammad SAW itu dinikahkan oleh pamannya, bukan ala Kristen, tetapi beliau dinikahkan sesuai dengan ajaran Abraham atau Ibrahim, yaitu Hanif, jalan yang lurus. Lalu pertanyaan yang pertama tadi itu mengenai roh. Ya, ini yang perlu dipahami. Ya, sekaligus saya menjabarkan nantinya agar kamu bisa membedakan antara roh yang kamu anggap Tuhan dengan roh yang disebut dengan setan atau iblis, di mana orang Kristen pun tidak bisa membedakan antara roh yang mereka sembah dengan roh setan. Nah, ketika manusia itu memiliki roh, maka tentu rohnya itu akan berbentuk seperti jasadnya. Karena kenapa? Karena roh itu pasti menyerupai makhluk ketika dia ditiupkan ke dalam jasadnya. Nah, di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, dari ayat ini jelas mengajarkan kepada umat Islam bahwa apa dan bagaimana hakikat roh itu merupakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan kepada semua manusia, termasuk Yesus, termasuk Musa, termasuk Abraham. Ya, hanya ajaran paganlah yang kemudian membentuk Tuhannya menjadi roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Tapi kalau ditanya bagaimana bentuknya roh Tuhan, mereka tidak ada yang mampu menjawab. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa mereka bertanya kepada tentang roh,
Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, apakah orang Kristen itu memiliki pengetahuan yang banyak tentang roh? Tidak. Mereka hanya bisa mengatakan Bapa itu adalah roh, Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah ia di dalam roh dan kebenaran. Tapi bagaimana wujudnya? Mereka akan malu mengutarakan bahwa wujud Tuhan mereka itu sebenarnya bertanduk 7 dan bermata 7, atau berbentuk burung merpati. Ya, nah, saya lanjut. Jadi orang-orang Yahudi pada kala itu, sesuai dengan surah Al-Isra ayat 85 ini, bertanya tentang roh yang merupakan pengetahuan yang disembunyikan oleh Allah, sehingga tidak semua orang yang bisa menjelaskan sifat dan bentuknya, dan mereka hanya memiliki sedikit ilmu menjelaskan tentang roh. Siapapun dia, mau pendeta, mau apapun pangkatnya, itu pasti tidak mengetahui apa sih roh itu. Karena itulah mereka tidak bisa membedakan antara roh yang mereka sembah dengan roh setan atau roh gentayangan. Tidak bisa membedakan itu. Jadi roh ini tercipta sebelum jasad manusia. Bahkan sejak awal penciptaan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, roh telah diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari roh yang akan Allah berikan kepada jasad Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian jasad ketika tercipta pada rahim, ya, pada umur keempat atau umur keempat bulan atau 120 hari, roh yang telah diciptakan terlebih dahulu itu ditiupkan ke dalam jasad tubuh jasmani, sama yang terjadi pada diri Yesus. Ketika dia di dalam rahim ibunya, ditiupkan roh ke dalam dirinya, maka hiduplah Yesus, maka hiduplah ciptaan Tuhan bernama Yesus. Sehingga setelah itu jasad mulai menjadi manusia yang hidup dan telah memiliki dua sifat kemanusiaan, yaitu jasmani dan rohani pada diri seseorang, termasuk Yesus. Nah, kemudian roh akan terpisah dari jasad pada saat kematian. Seperti ketika Tuhannya orang Kristen yang mereka katakan mati, itu Tuhannya, rohnya terpisah gitu loh. Jadi Tuhan mengalami kematian, kemudian kembali menyatu di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Jadi siapa namanya, Mbak Herni, ya, di dalam Islam diajarkan pengetahuan tentang roh itu sedikit saja diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang tahu menahu tentang roh secara detail itu hanyalah ada di sisi Allah. Tapi kalau Anda mengatakan Anda lebih tahu tentang roh, ya saya maklum, karena Tuhan Anda adalah roh berbentuk binatang, bertanduk 7 dan bermata 7. Mantap. Lalu pertanyaan yang ketiga, ya, dari siswa saya nih, bagaimana kemudian Taurat dan Injil di dalam Al-Quran? Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ya, terjemahan, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diwahyukan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab tersebut, sebagai hakim terhadap Torah, sebagai hakim terhadap Injil. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, jadi Al-Quran menerangkan umat Islam itu mengimani bahwa Torah dan Injil itu dulu pernah diwahyukan oleh Allah, namun kemudian dinasak-nansuk, ya, dihapuskan dengan Al-Quranul Karim. Maksudnya aturan yang berlaku pada masa dulu itu tidak lagi berlaku karena sudah disempurnakan dengan adanya Al-Quran. Jadi perlu diketahui oleh sang penanya bahwa Taurat dan Injil itu telah mengalami penyelewengan, mengalami penggantian, mengalami penambahan dan pengurangan sebagaimana yang ada di dalam genggaman kamu sekarang, bahwa itu bukanlah Torah dan itu bukanlah Injil, tapi adalah karangan-karangan yang mengatasnamakan Torah dan juga Injil. Makanya tadi kita membahas tentang dari mana asal kata Injil itu kamu ambil. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 13 Allah berfirman, fabima nakhdihim mitsaqahum la'annahum, ya, wa ja'alna qulubahum
qasiyatan, dan seterusnya. Di situ dikatakan, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka sehingga mereka tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu sehingga dia tidak bisa membedakan antara mana Tuhan dan mana Tuhannya Yesus. Mereka suka merubah perkataan Allah sehingga dia tidak bisa membedakan antara mana gospel, mana Injil, mana Bible, ya, mana Biblio dan seterusnya. Mereka merubahnya dan meninggalkan perkataan Allah dari tempat-tempat. Dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan dengannya. Dan kamu Rasulullah Muhammad SAW senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Itu sangat jelas. Kemudian dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab, Taurat, Alkitab seperti Lukas, Markus, Yohanes, Matius dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka penulis-penulis gospel, kitabnya Kristen, akibat apa yang dituliskan oleh tangannya mereka sendiri. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 78 dikatakan, wa inna minhum lafariqam, ya, lafarikan, ayat seterusnya itu menerangkan sesungguhnya di antara mereka ada golongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu adalah kitab, padahal yang dibacanya itu adalah karangan Lukas, karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Petrus, karangan Paulus. Ya, sebenarnya bukan firman Tuhan yang mereka bacakan itu, tetapi dia katakan itu adalah Alkitab. Al-Imran ayat 78. Nah, karena itulah kemudian setiap ajaran yang benar yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, ajaran Islam sudah menghapusnya, menasaknya. Selain ajaran yang benar tersebut berarti telah mengalami penyelewengan dan penggantian. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Semoga Anda bisa tersadarkan. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Jul, kamu kan udah bilang bahwa kamu lebih bernafsu sama pohon pisang daripada wanita. Anda nih penyuka tumbuh-tumbuhan loh. Jadi gini ceritanya, saya kan difitnah, katanya saya pernah pacaran dengan Fatima gitu ya. Jadi saya katakan, bagaimana mungkin saya berpacaran dengan Fatima sementara saya kenal saja tidak gitu. Itu cuma bahasa hiasan. Ya, kalau saya dituduh pacaran dengan Fatima itu adalah fitnah kan gitu. Daripada saya pacaran dengan Fatima, mending saya pacaran dengan pohon pisang. Itu maksudnya, berarti tidak mungkin, berarti fitnah yang ditebarkan oleh orang-orang Kristen terhadap saya itu adalah merupakan ketidakberdayaan mereka, tidak mampu melawan saya berdiskusi sehingga dia menggunakan serangan-serangan terhadap pribadi saya. Kamu harus belajar lagi. Oke, karena Herni Silom sudah kabur dan kita sudah menuntaskan pertanyaannya, maka coba kita mencari lagi siapa lagi yang akan bertanya. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Ibu, ada sumpah demi Tuhan Injil Ibu di dalam Quran ada. Injil bacanya di dalam Quran, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum bil haq lima baina yadayhi wal kitab wat taurat wal injil. Nah, Allah hanya menurunkan al-haq, ya kan, al-haq, kitab buat Taurat Injil itu hanya kitab Taurat Injil yang diturunkan ke dunia, ya, ke dunia semesta alam ini. Dan yang ada lagi di bawah maknanya, yang bilang siapa? Min ikulli, itu siapa yang bilang ada Quran katanya itu. Nah, artinya min ikulli ada Quran, siapa yang bilang dia Quran yang bilang.
dia bilang kalau Taurat Injil itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu ya. Nah, bidayati Allah. Begitu Ibu ya. Bidayati Allah itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menurunkan Taurat Injil nomor 1 di dalam dunia semesta ini, sedangkan Quran bilang dari tangan Tuhan juga. Jadi bukan Taurat kitab wal Quran, bukan. Itu maknanya yang aku baca. Dan orang Islam yang kemarin itu aku kirimin, dianya cari penasaran dengan perkataan saya, Ibu. Nah, kirain saya bohong, mengada-ngada. Yang aku baca itu, yang aku maknanya ya itu. Tapi dianya gara-gara dianya bilang wal kitab wa Taurat wal Injil, terus marah-marah diputar Quran.